Bismillahirrahmanirrahim. Halo bosku, salam YouTuber pemula. Zaman sekarang ini sangat rugi kalau kita tidak ikut untuk menjadi seorang YouTuber. Karena hanya dengan bermodalkan HP Android dan mengupload video, kita akan dibayar puluhan juta sampai ratusan juta per bulan. Semua orang bisa menjadi YouTuber dan walaupun usianya masih di bawah 18 tahun dan belum punya KTP. Dan saat ini untuk verifikasi alamat pembayaran bisa menggunakan PIN Google AdSense dan bisa juga tidak menggunakan PIN. Nah, untuk gajian dari YouTube bukan hanya bisa menggunakan rekening bank, tapi sekarang ini bisa juga menggunakan dompet digital seperti akun Dana. Untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses itu juga tidak harus punya alat yang mewah dan tidak harus juga paham dengan dunia teknologi. Yang penting kalian melakukan langkah-langkah yang benar seperti di video ini. Contohnya seperti saya sendiri, dari awal nge-YouTube sampai sekarang semuanya hanya dikerjakan menggunakan HP Android, dan itu juga HP biasa yang RAM-nya cuma 3 GB. Dimulai dari mendaftar YouTube, mendaftar Google AdSense, merekam dan upload video, mengolah channel sampai mencairkan saldo atau gajian dari YouTube, itu saya lakukan di dalam HP Android. Nah, di sini saya akan membagikan langkah-langkah terbaru yang benar untuk menjadi seorang YouTuber dari nol besar sampai sukses dan menghasilkan uang dan sampai mencairkan penghasilan tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis komentar kalian sebanyak-banyaknya, karena setiap harinya saya memilih komentar yang beruntung untuk saya bantu promosikan videonya di tab komunitas YouTube Jalan Sugi. Dan yang ingin dipromosikan secara berbayar bisa langsung kirim pesan ke Instagram saya, yaitu sugi_setia. Link Instagram saya ada di kolom deskripsi dan pin komentar video ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Langkah yang paling pertama adalah menyiapkan HP Android. Kalian bisa menggunakan HP Android merek apapun, tapi kalau bisa minimal RAM-nya 2 GB atau lebih supaya ringan menjalankan channel, karena nanti ada beberapa aplikasi tambahan yang harus kalian install. Nah, setelah memiliki HP Android, selanjutnya adalah mendaftar YouTube. Untuk mendaftar channel YouTuber itu harus menggunakan email yang sesuai dengan persyaratan YouTube. Jadi kalian jangan menggunakan email yang sembarangan. Jika ingin membuat YouTube baru, caranya masuk ke aplikasi YouTube bawaan HP, kemudian klik di icon profile di bagian pojok kanan atas. Biasanya setiap HP itu sudah ada akun YouTube, tapi hanya untuk menonton video. Jadi kalian pilih saja tambahkan akun. Kemudian di halaman login Google, masuk ke buat akun dan pilih yang untuk diri sendiri. Di bagian nama, ini adalah nama untuk akun email, bukan nama untuk akun YouTube, dan kalau bisa buatlah namanya dengan nama asli kalian. Kemudian tanggal lahir, ini harus diisi minimal usianya 18 tahun. Karena persyaratan akun Google AdSense atau akun untuk menerima penghasilan kita dari YouTube, nanti itu minimal harus berusia 18 tahun. Jadi buat kalian yang belum 18 tahun, isi saja di bagian tahunnya ini dengan usia di atas 18 tahun. Kemudian pilih alamat email yang sudah disediakan atau membuat alamat email kita sendiri. Di sini kita buat kata sandi yang rumit dan jangan lupa juga kita catat kata sandinya supaya nanti kita tidak lupa. Di halaman tambahkan nomor telepon ini bisa kita lewatin dulu. Kemudian kita wajib menyetujui semua privasi dan persyaratannya. Sekarang kita tinggal menunggu saja prosesnya sampai kita kembali lagi di halaman aplikasi YouTube. Nah, setelah selesai membuat emailnya, kita masuk ke profil email yang baru dibuat, kemudian masuk ke channel Anda. Untuk bagian foto profilnya kita lewatin dulu. Yang penting di sini kalian harus membuat nama channel dan membuat nama sebutan channel. Namanya ini bebas, terserah kalian masing-masing, dan nanti namanya ini bisa kalian ganti lagi. Setelah selesai kita klik buat channel. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat channel YouTube, tapi ini belum selesai. Channel kita ini harus disetting dulu, yaitu settingan dasar dan settingan lanjutan. Ini supaya bisa mendapatkan subscriber, penonton, dan bisa juga dimonetisasi. Yang pertama settingan dasar. Caranya klik di bagian edit channel. Di sini kita pasang foto profile dan gambar banner atau sampul channel YouTube.
Supaya gambarnya tidak terpotong, untuk bagian profile siapkan gambar rasio 1:1 atau persegi dengan maksimal ukuran 4 MB. Dan banner siapkan gambar rasio 16:9 dengan ukuran maksimal yaitu 6 MB. Untuk membuat gambar yang pas, kalian bisa menggunakan aplikasi Pixellab. Kemudian isi juga kolom deskripsi channel. Di sini kalian bisa menjelaskan tentang channel YouTube kalian. Untuk bagian privasi sebaiknya kalian aktifkan semua. Nah, sekarang channel YouTube-nya sudah disetting dasar dan sudah kelihatan menarik dan lebih profesional seperti channel YouTuber pada umumnya. Setelah channel YouTube selesai dibuat dan disetting dasar, tugas seorang YouTuber adalah membuat dan upload video yang original, buatan kita sendiri, dan video harus patuh terhadap pedoman komunitas YouTube. Jadi kita tidak boleh mengupload video milik orang lain atau mengupload video yang mengandung konten penipuan, konten sensitif, konten kekerasan dan lain-lain. Itu sangat dilarang oleh YouTube dan channel tidak akan bisa menghasilkan uang. Bahkan channel kita bisa saja dihapus oleh YouTube. Termasuk bagian background untuk video tidak boleh menggunakan musik yang berhak cipta. Dan YouTube sendiri sudah menyiapkan musik gratis yang bebas royalti untuk para YouTuber, yaitu di koleksi Audio Library. Link Audio Library bisa kalian cek di kolom deskripsi video ini. Jadi sekarang kita harus mencari dulu ide konten dan menyiapkan alat dan bahan untuk membuat video kita. Nah, di sini saya akan membantu kalian dengan memberikan sedikit gambaran cara mencari ide konten video. Yang pertama, kalian bisa membuat konten berdasarkan hobi. Misalnya hobi kalian itu memancing, bisa membuat konten mancing. Contoh lainnya seperti hobi bermain game, hobi makan, hobi jalan-jalan, main musik dan lain-lain, itu semua bisa dijadikan ide konten video. Yang kedua, kalian bisa membuat konten berdasarkan profesi kalian. Nah, sebagai contoh, kalian yang profesinya itu sebagai tenaga pengajar bisa membuat konten kegiatan belajar mengajar atau edukasi materi pembelajaran yang kalian kuasai. Contoh lainnya seperti profesi pangkas rambut, tukang make up, dokter, dan masih banyak lagi profesi atau pekerjaan yang bisa dikemas menjadi sebuah konten video yang menarik. Yang ketiga, bisa membuat konten berdasarkan basic yang kalian kuasai. Misalnya basic kalian itu adalah multimedia, bisa membuat konten edukasi seputar ilmu multimedia. Contoh lainnya seperti basic otomotif, desain grafis, digital marketing, dan masih banyak lagi basic lainnya yang bisa dijadikan konten, baik dalam bentuk edukasi ataupun dalam bentuk konten hiburan. Jika dari pilihan tadi tidak ada yang cocok atau tidak memungkinkan dijadikan konten video, kalian masih bisa alternatif ke pilihan yang keempat, yaitu berdasarkan bakat dan kreativitas kalian masing-masing. Contohnya yang punya bakat bernyanyi, menggambar, dan lain-lain, kalian bisa jadikan itu sebagai konten. Atau yang terakhir, kalian bisa berkreativitas dengan membuat video yang mudah diproduksi tapi penontonnya banyak. Contohnya video reaction, video mukbang, video mainan anak-anak, atau video-video edukasi yang simple tapi banyak peminatnya. Seperti video cara edit foto, cara membuat slime, cara membersihkan case HP, dan masih banyak lagi video tutorial yang mudah dibuat tapi banyak penonton. Jadi di sini kalian bisa menggali potensi diri kalian masing-masing untuk menjadi sebuah ide konten video. Setelah menemukan ide konten, selanjutnya kita siapkan alat dan bahan dan menentukan juga bentuk atau konsep video yang sesuai dengan kapasitas kita. Pastikan bentuk konten video yang dipilih benar-benar bisa kalian produksi dan pertimbangkan juga dari segi waktu, biaya, dan peralatannya. Semuanya harus kita sesuaikan. Misalnya seperti saya ini, saya membutuhkan tripod, holder HP, mikrofon, dan untuk pencahayaan saya menggunakan ring light dan lampu berwarna. Untuk merekam dan edit video, saya menggunakan HP Android dan konsep video yang saya pilih ini memang sudah saya sesuaikan sebelumnya dengan alat dan bahan yang menurut saya sangat terjangkau. Prosesnya juga simple dan mudah dibuat. Selanjutnya ada beberapa aplikasi yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah aplikasi kamera. Yang pasti setiap HP Android sudah memiliki yang namanya aplikasi kamera.
yang kita gunakan untuk merekam video dan mengambil foto. Atau kalian bisa download aplikasi kamera tambahan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, aplikasi perekam layar. Kalian bisa menggunakan perekam layar bawaan HP atau menggunakan aplikasi Mobizen. Ini dibutuhkan jika kita ingin membuat konten merekam layar HP, misalnya seperti konten gaming atau tutorial seputar aplikasi dan Android. Yang ketiga adalah aplikasi editing gambar. Kalian bisa menggunakan aplikasi Pixellab untuk membuat logo, banner, thumbnail, watermark video, dan lain-lain. Karena di aplikasi ini memang sudah disediakan untuk kebutuhan sosial media seperti YouTube. Yang keempat adalah aplikasi editing video. Aplikasi editing video yang paling umum digunakan oleh YouTuber adalah aplikasi KineMaster. Aplikasi ini menurut saya mudah dan ringan digunakan, hasilnya juga sangat bagus dan tidak merusak kualitas video. Di sini saya menggunakan KineMaster Diamond yang gratis dan sudah tidak ada watermarknya. Kemudian yang kelima adalah beberapa aplikasi untuk menjalankan channel dan video, termasuk untuk mengolah YouTube dan penghasilan kita dari YouTube. Yang pertama yaitu aplikasi YouTube itu sendiri yang kita gunakan untuk menjalankan channel, termasuk untuk mengupload video kita. Kemudian aplikasi YT Studio. Ini kita gunakan untuk menyeting video dan menganalisa perkembangan atau pertumbuhan channel YouTube kita. Kemudian aplikasi Google Chrome yang kita gunakan untuk masuk ke studio YouTube kita versi desktop dan masuk ke akun Google AdSense atau akun untuk kita menerima pembayaran dari YouTube. Semua aplikasi tadi bisa kalian download di Play Store atau bisa juga langsung download versi gratisnya di kolom deskripsi video ini khusus untuk HP Android. Sekarang saya akan memberikan cara supaya channel menghasilkan uang dari YouTube. Nah, caranya adalah channel harus mendaftar monetisasi dan membuat akun Google AdSense. Sebelum mendaftar monetisasi, saya berikan dulu cara mengupload video ke YouTube yang benar, karena itu sebagai syarat supaya channel bisa mendaftar monetisasi. Caranya masuk ke aplikasi YouTube. Di YouTube ini ada dua jenis video, yaitu video short dan video panjang. Video short adalah video singkat dengan durasi maksimal 60 detik yang berbentuk vertikal ataupun persegi. Untuk mengupload video short, caranya klik di buat video short. Di sini kita bisa merekam langsung videonya atau mengupload dari galeri HP. Kemudian kita tinggal menambahkan judul dan memilih gambar thumbnail atau sampul videonya. Kemudian bisa langsung kita upload short. Yang kedua yaitu mengupload video biasa atau video panjang seperti yang kalian tonton ini. Caranya klik yang upload video, pilih video yang sudah kita siapkan di galeri HP. Rekomendasi terbaik bentuk videonya adalah video horizontal atau persegi panjang dengan rasio 16:9. Ini supaya video kita bisa maksimal dan nyaman ketika ditonton. Di sini kita buat judul video yang bagus dan sesuai dengan isi video. Kemudian visibilitas video kita pilih dulu yang tidak publik karena nantinya video ini masih banyak yang harus kita setting. Kemudian kita klik berikutnya. Di bagian pilih audience, pilih yang tidak, video tidak untuk anak-anak. Kemudian pembatasan pilih yang tidak juga, jangan batasin video. Dan langsung saja kita upload videonya. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menyeting video. Caranya masuk ke aplikasi YT Studio dan buka channel yang ingin kita setting. Pilih video yang baru saja kita upload. Klik di bagian edit video. Nah, kita harus melengkapi semua informasi yang ada di dalam video ini. Ini supaya video bisa mendapatkan banyak penonton. Dimulai dari gambar thumbnail atau sampul YouTube. Jadi kita bisa memasang foto sampul dengan memilih gambar dari galeri HP. Nah, untuk bisa memasang foto thumbnail custom dari galeri, channel harus disetting dulu dan nanti akan saya berikan juga cara menyetingnya. Yang kedua, judul video. Harus kita buat sesuai dengan isi video dan mengandung kata kunci supaya video kita mudah ditemukan oleh penonton. Kemudian bagian deskripsi video ini penting juga dan harus diisi. Isinya yaitu kita bisa menjelaskan tentang isi video kita.
Kemudian monetisasi video, ini fungsinya untuk mengaktifkan iklan pada video kita supaya video ini bisa dipasang iklan, karena dari iklan tersebutlah channel kita nanti menghasilkan uang dari YouTube. Kemudian di bagian opsi lainnya, tambahkan tag atau kata kunci video. Kemudian kategori video harus sesuai juga dengan tema video kita. Kemudian settingan komentar, jumlah like, lisensi dan penyematan kita aktifkan semua. Setelah selesai, barulah visibilitas videonya kita ubah ke publik, dan yang terakhir kita simpan. Nah, sekarang artinya video kita sudah selesai di-upload dan dipublik kepada penonton, dan video kita sudah bisa direkomendasikan oleh YouTube kepada penonton. Karena dengan langkah seperti ini, video akan disebarkan oleh YouTube dan mendapatkan banyak penonton, dan tentunya akan menambah subscriber dan penghasilan channel YouTube kita. Selanjutnya, cara mendaftar monetisasi. Tidak semua channel bisa mendaftar monetisasi dan membuat akun Google AdSense. Karena di bagian channel ada yang harus disiapkan terlebih dahulu, jadi kalian simak baik-baik cara berikut ini. Caranya, masuk ke studio YouTube kalian menggunakan Google Chrome. Ketikkan studio.youtube.com. Nah, jika kalian tidak bisa masuk ke halaman seperti ini, kalian bisa aktifkan dulu mode desktop di Chrome-nya. Jika masih belum bisa juga atau kalian diarahkan ke YouTube Studio aplikasi, kalian hapus dulu sementara aplikasi YouTube Studio-nya. Nanti baru diinstal lagi. Di sini kalian masuk ke channel YouTube yang ingin didaftarkan monetisasinya. Caranya, kalian bisa klik di gambar profile, kemudian ganti, atau yang belum login bisa pilih tambahkan akun kalian dulu. Setelah berhasil masuk, klik di bagian setelan yang gambar roda gigi di bagian bawah. Yang pertama, untuk mempermudah, kita ubah dulu mata uangnya ini ke rupiah Indonesia. Kemudian masuk ke bagian setelan channel. Channel yang masih baru harus mengisi dulu negara domisilinya. Kita pilih Indonesia, dan buat kalian yang sedang berada di luar negeri, jika target penonton kalian itu Indonesia, isi saja domisilinya Indonesia. Di sini tambahkan juga kata kunci channel. Buatlah kata kunci yang berhubungan dengan channel. Ini berfungsi juga untuk membantu perkembangan channel. Kemudian kita masuk ke setelan lanjutan. Menentukan penonton, kita pilih yang tidak, channel ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian mengaktifkan filter teks otomatis. Di bagian menonaktifkan iklan jangan diaktifkan, karena ini bisa mengurangi penghasilan channel kita secara signifikan. Di bagian klip kita izinkan, kemudian visibilitas channel, pastikan channel YouTube kalian itu bisa dilihat publik, atau pilih tampilkan channel, supaya channel dan video kita bisa ditemukan oleh penonton di YouTube. Yang terakhir, kita masuk ke bagian kelayakan fitur. Nah, di sini ada 3 buah fitur yang harus aktif semua sebelum bisa mendaftar monetisasi. Yang pertama, fitur standar yang sudah otomatis aktif. Yang kedua, fitur menengah. Ini supaya channel bisa upload video lebih dari 15 menit, membuat thumbnail custom dan bisa live streaming. Cara mengaktifkannya yaitu klik di verifikasi nomor telepon, kemudian pilih negara dan masukkan nomor telepon kalian. Dan di sini masukkan saja kode yang sudah dikirimkan ke nomor kalian. Yang ketiga yaitu fitur lanjutan. Ini fitur yang sangat penting karena banyak yang bisa kita dapatkan, termasuk untuk syarat mengajukan monetisasi. Cara mengaktifkannya cukup pilih salah satu, yaitu bisa menggunakan verifikasi video, bisa menggunakan tanda pengenal, dan bisa juga historis channel. Biasanya channel yang sudah aktif dan rajin upload dalam beberapa hari nanti akan otomatis aktif melalui jalur history channel. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan verifikasi video atau mengirim tanda pengenal. Setelah semua fiturnya diaktifkan, barulah kita mendaftar monetisasi. Caranya masuk ke halaman penghasilan. Untuk mendaftar monetisasi, channel harus memenuhi beberapa persyaratan dulu, yaitu mencapai 1000 subscriber dan salah satu dari 4000 jam atau 10 juta penayangan video short. Jadi kita cukup pilih salah satu persyaratannya saja. Persyaratan yang kedua, channel harus sudah verifikasi 2 langkah. Jika belum, kalian tinggal klik saja aktifkan, kemudian masukkan nomor telepon untuk verifikasinya. Ini fungsinya supaya channel YouTube kita itu aman dan tidak bisa diambil oleh orang lain.
Karena sekarang ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab mengambil channel para YouTuber. Syarat yang terakhir yaitu channel harus patuh terhadap pedoman komunitas YouTube. Nah, di halaman ini kalian bisa pilih kirimi saya email, dan nanti setelah syaratnya terpenuhi, kalian akan dikirim pesan email oleh YouTube terkait untuk mendaftar monetisasi. Atau setelah memenuhi syarat, kalian bisa juga langsung mendaftar melalui halaman ini dengan cara mengklik daftar sekarang. Kemudian yang pertama kita harus meninjau dan menyetujui persyaratan program partner. Yang kedua mendaftar dan membuat akun Google AdSense dan pilih alamat email untuk akun Google AdSense-nya. Di sini kita isi negara sesuai dengan domisili yang tercantum di identitas kita. Kemudian setujui semua persyaratan dari Google AdSense. Sekarang kita tinggal klik buat akun. Ini adalah langkah yang paling penting, yaitu mengisi formulir untuk alamat pembayaran. Jenis akun kita pilih yang individu, dan kita harus mengisi semua datanya secara lengkap dan sama persis dengan identitas seperti di KTP. Buat kalian yang belum punya KTP, bisa menggunakan data dari wali kalian, seperti orang tua atau kakak kalian. Yang penting usianya itu minimal 18 tahun dan sudah punya KTP. Setelah mengisi datanya, dimulai dari nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon, kita tinggal kirim. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat akun Google AdSense dan channel kita sudah ditinjau oleh tim YouTube, dan kita tinggal menunggu saja dalam beberapa hari sampai channel kita itu diterima monetisasinya dan sudah bergabung sebagai program partner YouTube. Biasanya dalam 2 atau 3 hari YouTube akan mengirimkan email atas penerimaan monetisasinya. Setelah diterima monetisasi, channel YouTube kita sudah mulai bisa menghasilkan uang dari beberapa fitur, yaitu iklan halaman tonton, iklan halaman short, langganan channel, super, dan shopping. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu cara mengambil atau mencairkan penghasilan kita dari YouTube. Caranya masuk ke Google AdSense dari channel YouTube kita. Untuk menarik penghasilannya, kita siapkan dulu proses pembayarannya, yaitu menambahkan informasi pajak, memverifikasi alamat pembayaran, dan memasang nomor rekening. Untuk bagian rekening, ini bebas, boleh atas nama siapapun dan bisa juga menggunakan dompet digital seperti akun Dana. Nah, siklus pembayarannya adalah penghasilan kita dari YouTube nantinya akan ditotal setiap bulan dan akan dikirimkan ke saldo AdSense di bulan berikutnya. Misal penghasilan kita di bulan Juni akan ditotal dan dimasukkan ke saldo AdSense di bulan Juli, yaitu sekitar antara tanggal 7 sampai tanggal 12. Nah, setelah saldonya masuk ke Google AdSense, nanti akan otomatis dikirim ke rekening bank atau dompet digital yang kita pasang setiap bulan pada sekitar antara tanggal 21 sampai tanggal 26. Jadi setiap bulannya penghasilan kita dari YouTube akan otomatis dikirim asalkan saldonya itu di atas atau minimal ambang pembayaran, yaitu Rp1.300.000. Jika saldonya belum memenuhi ambang pembayaran, maka pembayarannya akan ditunda dan saldonya akan digabungkan ke penghasilan di bulan berikutnya sampai saldonya cukup untuk dibayarkan atau di atas Rp1.300.000. Itulah tadi cara menjadi YouTuber dari nol sampai gajian hanya menggunakan HP Android. Semoga video ini bisa memotivasi dan memberi semangat kepada kalian untuk segera mulai menjadi seorang YouTuber yang sukses. Karena pada intinya, channel ini dibuat untuk mengajak orang yang tidak mengenal YouTube untuk tertarik menjadi seorang YouTuber dan mengajak YouTuber yang masih pemula menjadi YouTuber yang lebih profesional. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus bersama-sama belajar. Dan tolong bantu saya juga untuk sebarkan video ini ke teman atau ke akun sosial media kalian sebanyak-banyaknya, supaya lebih banyak lagi orang yang tertarik dan akhirnya menjadi seorang YouTuber yang sukses seperti kita semua. Terima kasih.